Kalau kamu melihat gunung yang lebih tinggi, pikiranmu mungkin akan terganggu. Meski begitu, apa kamu masih mau belajar dariku? Chen Qingyuan menjelaskan konsekuensinya. Jika pikirannya kurang baik dan menjalankan metode-metode ekstrim alam semesta, maka besar kemungkinan timbulnya setan dalam diri, yang mana sangat merugikan bagi pengamalan Taoisme di kemudian hari. Sebelum datang, Su Qianran telah memikirkannya matang-matang. Entah Anda menemukan jalan menuju puncak dan menghabiskan seluruh hidup Anda untuk mendakinya, atau keyakinan Anda hancur dan Anda tetap stagnan dan tidak efektif selama sisa hidup Anda. Sekarang setelah kita belajar dari nenek moyang kita bahwa ini adalah Zhengli yang baru, kita mesti berusaha untuk membuat kemajuan. Tuan, saya tahu saya terlalu lama dilindungi dan kurang pengalaman hidup dan mati. Pencarian kebenaran ini adalah milik saya sendiri, dan saya bersedia menanggung segala konsekuensinya. Meskipun langkah ini agak berisiko, Su Qianran sudah siap secara mental dan tatapannya penuh tekad. Itu pertama kalinya saya menghadapi tantangan nyata, dan saya merasakan perasaan yang tak terlukiskan, gugup, cemas, antisipasi, dan seterusnya. Melihat ketulusan Su Qianran, Chen Qingyuan terdiam sejenak dan setuju, "Tuo. Terima kasih, Tuan." Su Qianran gembira dan membungkuk. "Aku akan meminjam pedangmu." Demi Lao Tao dan desakan Su Qianran, Chen Qingyuan menanggapinya dengan serius. Dentang. Dengan suara nyaring, Su Qianran memegang pedang Liang He dengan kedua tangan dan menyerahkannya. Hanya dengan berpikir, pedang itu jatuh ke tangan Chen Qingyuan. Dia menurunkan alisnya untuk melihat dan mengepalkan tangannya sedikit. Menghadap ke langit, siap lepas landas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, energi pedang Chen Qingyuan meningkat pesat, menciptakan lingkaran turbulensi di sekelilingnya. Seiring berjalannya waktu, turbulensi itu semakin membesar. Su Qianran berdiri di samping Chen Qingyuan dan jelas merasakan kekuatan pedang yang tak terlukiskan. Darah di tubuhnya seakan membeku, jantungnya berhenti berdetak, hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya, dan matanya melebar. Desir. Setelah itu, Chen Qingyuan mengumpulkan makna sebenarnya dari ilmu pedang yang telah dipahaminya sendiri pada pedang Lian Ge, melambaikannya ke langit, dan melonjak ke lautan bintang. Tujuan menghunus pedang Lian Ge adalah untuk menjaga irama Tao di dalamnya. Di masa depan, Su Qianran hanya perlu memahami aturan irama pedang pada pedang Liang He, dan dia dapat naik lebih tinggi selangkah demi selangkah, dan suatu hari dia mungkin mencapai puncak. Cahaya pedang itu bagaikan gelombang, mengalir ke hulu dan bergulung menuju langit berbintang yang tak terbatas. Sekilas tampak seolah tidak terjadi apa-apa, semuanya tenang dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Tak lama kemudian, sebuah pemandangan aneh muncul dan menggemparkan seluruh dunia. Jutaan mil langit terkoyak. Itu seperti selembar kertas yang dirobek oleh kekuatan eksternal. Awan tebal membungkus retakan di langit, memperlihatkan miliaran pola pedang tertinggi dan berbagai simbol yang tidak dapat dipahami oleh orang awam. Sebilah pedang membelah langit, menciptakan celah yang panjangnya bagaikan jurang keabadian. Jika mendongak ke atas, terlihatlah lautan bintang yang luas, dengan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya bersinar dengan cahayanya sendiri. Jika terus mengamati, setiap bintang memiliki beberapa hubungan halus, menguraikan gambaran luas yang mengejutkan siapapun yang melihatnya. Apa itu? Langit runtuh. Siapa yang menyebabkannya? Lokasi tanah suci Xuanzun, pergilah dan selidiki dengan cepat untuk melihat apa yang terjadi. Bintang-bintang tak terhitung jumlahnya, lautan pedang sedalam jurang. Siapakah yang bisa memiliki hukum pedang yang begitu mengerikan? Tanah suci Xuanfu terguncang, dan berbagai sekte menyadarinya dan mengirim orang-orang kuat untuk menyelidiki. Orang-orang mendongak ke arah lautan pedang di langit dan berteriak keras, "Ini pertama kalinya kami melihatnya, bagaimana mungkin kami tidak terkejut?" Tak terhitung banyaknya kultivator pedang di galaksi ini tercengang seolah-olah mereka telah menyaksikan keajaiban. Kemudian, mata mereka melebar, berharap bisa melihat sekilas niat pedang tertinggi. Itu akan menjadi keberuntungan besar, manfaat seumur hidup. Zeng, ketika seorang pendekar pedang mengamati langit dan mencapai pencerahan, ia mendapati pedangnya tak terkendali. Pedang itu bergetar lebih dari 10 kali, terlepas dari belenggu sang pendekar pedang, melayang ke udara dengan sendirinya, dan terbang menuju lokasi tanah suci Xuanzu dengan kecepatan yang luar biasa. Aku memegang pedang. Hal serupa terjadi di setiap sudut dunia. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di angkasa di atas laut pedang dan jurang. Hanya dalam waktu setengah jam, jumlahnya tak kurang dari puluhan ribu, dan jumlahnya terus bertambah dengan cepat. Berdengung, ribuan pedang spiritual berdentang dan berziarah di sini. Para kultivator pedang di tanah suci Xuanfu, baik tetua maupun murid, semuanya membawa pedang dalam posisi yang sama. Mereka naik ke atas dan tidak menanggapi panggilan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Suci dan pejabat tinggi lainnya semuanya muncul, dengan ekspresi keterkejutan yang mendalam di wajah mereka. Grandmaster, apakah Anda tahu? Sang Dewa Suci segera menemui Peri Bunga Persik, membungkuk padanya, dan berbicara.
Orang suci mencari kebenaran, dan Chen tua memberikan jalan. Peri bunga persik memberi jawaban. Memang benar begitu. Setelah mendengar ini, sang dewa suci akhirnya mengerti. Ia dan para leluhur lainnya baru saja menghitung asal-usul alam semesta, tetapi mereka tidak dapat menangkap petunjuk apapun. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Terlebih lagi, Chen Qingyuan telah berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan jalur pedang ke langit. Wajar jika Tuan Suci dan yang lainnya gagal menemukan sumbernya. Setelah berkomunikasi, beberapa leluhur tua juga mengerti alasannya, dan mereka semua memandang ke arah istana megah tempat Chen Qingyuan tinggal. Rasa kagum di hati mereka membara bagai api yang berkobar, semakin membesar, dan mereka takut api itu takkan pernah padam dalam kehidupan ini. Lihat, apa itu? Sebelum Holy Lord dan yang lainnya sempat menahan keterkejutan mereka, terjadi lagi perubahan mendadak di langit. Mereka semua mendongak, mata mereka sebesar lonceng tembaga, dan pupil mereka memerah. Cahaya bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pusat Sword Sea Abyss, bagaikan bola besar berwarna-warni. Bola berputar dan sinar cahaya memercik kemana-mana. Ledakan. Setelah setengah cangkir teh, bola itu meledak. Ribuan cahaya pedang tiba-tiba muncul, bergoyang antara langit dan bumi, menarik perhatian banyak orang. Setiap sinar cahaya pedang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Jika diubah menjadi jurus mematikan, itu akan cukup untuk membunuh banyak orang kuat di jembatan ilahi. Sajak tahu bagaikan jurang yang dalam dan tak terduga. 10.000 pedang sedang berziarah, bersinar terang. Keindahan pedang ini tertanam di jiwa orang yang melihatnya, dan tidak akan pernah terlupakan. Pedang ini membelah jurang panjang di angkasa berbintang, membuat orang-orang yang mengaku sebagai pendekar pedang hebat itu kehilangan kesombongan dan merasa dirinya tak berarti, bagaikan sehelai rumput di tengah lautan luas, yang akan tenggelam oleh gelombang sekecil apapun. Pedang itu meraung bagai lagu panjang, mengguncang 9 langit dan bertahan lama. Suqian, sumber kejadian ini, mendongak, membuka mulut, dan tampak pucat. Ia begitu terkejut hingga kehilangan kemampuan berpikir, bagaikan patung, tak bergerak. Dengan suara berdentang, Chen Qingyuan menancapkan pedang liangnya ke tanah, tidak ingin membangunkan Suqian Ling, dan membiarkannya berkembang. Kemudian, ia perlahan berjalan keluar dari istana yang elegan dan pergi ke kediaman yang tenang, menikmati anggur berkualitas dan merasa damai. Setelah terbangun, Suqian akan melihat jalan pedang menuju puncak, atau hatinya akan hancur. Roh pedang yang tersisa di pedang Lian Ge sudah cukup untuk membantu Suqian Chen mencapai pencerahan. Dibandingkan dengan para pendekar pedang yang menyerbunya dari segala arah, peluang Suqian Chen untuk mendapatkan keberuntungan jauh lebih tinggi. Chen tua, kau selalu berisik sekali, bisakah kau tenang sedikit? Di sebuah istana kuno yang elegan dan nyaman, Tao Huaxian dan Chen Qingyuan duduk berhadapan, dengan jendela di samping mereka, cukup untuk melihat perubahan situasi di luar. Dia bilang dia ingin melihat pemandangan dari puncak Gunung Jianyu, jadi saya memberinya kesempatan. Chen Qingyuan berbicara dengan nada datar. Aduh, Tao Xixian mendesah pelan, semoga gadis kecil Su bisa mengatasi kemalangan ini. Bahkan Tao Si yang abadi pun agak terkejut, apalagi orang lain. Jurang laut pedang di atas tanah suci Xuanling sudah ada, dan banyak sekali pembudidaya yang datang dari jauh hanya untuk melihat lebih dekat. Salah satu pria itu ingin mendapatkan kembali pedangnya, dan dia sangat cemas, takut pedangnya akan hilang. Niat pedang itu bertahan di celah-celah langit berbintang selama lebih dari 10 hari. Berita tentang pemandangan mengerikan itu menyebar dengan sangat cepat, menarik perhatian banyak orang berpengaruh di Changyuzu. Temanku, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Semoga kamu baik-baik saja. Bolehkah aku bertanya apa penyebab kejadian ini? Niat pedang yang begitu mengerikan, apakah itu fenomena aneh di langit dan bumi, atau hasil karya makhluk kuat tertentu? Masalah ini seharusnya berkaitan erat dengan tanah suci Xuanling. Saya telah melakukan perjalanan melintasi lebih dari 100 galaksi, dan datang untuk meminta secangkir teh. Para tetua tertinggi dari banyak tempat suci tidak dapat lagi tinggal diam dan datang berkunjung untuk mencari tahu alasannya. Menghadapi pertanyaan dari individu-individu kuat dari semua pihak, tanah suci Xuanling hanya menjawab, saya tidak tahu. Para tamu dipersilakan datang, dan tersedia banyak teh. Mengenai berita apa yang ingin Anda ketahui, maaf, saya benar-benar tidak tahu. Tanpa izin dari Tuan Chen, tanah suci Xuanling tidak berani mengungkapkan sepatah kata pun. Saya pernah mendengar Grandmaster saya menggambarkan Chen Xianyi sebagai tokoh terkemuka pada masanya, menceritakan kisah-kisah yang jauh dari kehidupan saya sendiri. Kali ini, menyaksikan pemandangan laut pedang yang luar biasa dengan mata kepala sendiri, saya benar-benar memahaminya, merasa takjub bak dewa. Murid-murid biasa tidak dapat melihat apapun di kamar para pelayan. Mereka hanya merasa pemandangannya luar biasa dan tidak dapat menangkap sedikit pun fluktuasi hukum. Mereka hanya mengira sedang melihat pemandangan yang aneh.
Ouyang Che, yang telah berlatih selama 10 tahun, meskipun tinggal di ruangan sederhana, jiwanya telah memasuki lautan bintang, seolah-olah dia sedang bepergian di lautan pedang tanpa halangan apapun. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Ouyang Che tidak mengerti apa maksudnya. Matanya berkilat aneh, dan ia bergumam pada dirinya sendiri. Ribuan pembudidaya pedang mendapat manfaat dari fenomena aneh ini. Saya mengerti, saya mengerti. Ada yang menyingkirkan kabut di depan, tahu cara untuk maju, dan berteriak kegirangan. Ada yang mendapat pencerahan, berhasil menembus belenggu yang telah menyusahkan mereka selama bertahun-tahun, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Semakin maju kultivasi seseorang, semakin ia dapat memahami betapa mengerikannya fenomena lautan pedang itu. Jika Anda tidak dapat menemukan jawabannya, berhentilah segera dan jangan sampai terluka. Sekelompok orang tua mencoba menemukan sumbernya dengan menggunakan hukum penglihatan sebagai panduan. Sayangnya, karena keterbatasan kekuatan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa orang tidak mempercayainya dan terus membuat perhitungan, tetapi mereka menderita serangan balik dari kekuatan penglihatan, menyemburkan darah dan mengalami gangguan pernafasan. Wow, itu berlangsung selama setengah bulan, dan jurang pedang menghilang, dan jutaan pedang kembali ke tempat asalnya. Di luar tanah suci, ada kerumunan besar orang, terlibat dalam diskusi panas, dan seruan bergulung-gulung seperti ombak. Orang-orang kuat dari berbagai sekte tidak dapat menemukan petunjuk apapun dan hanya bisa pergi dengan putus asa. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan tanah suci Xuanling. Orang-orang perkasa meyakini hal ini dengan teguh. Pemandangan aneh Jian Qi muncul di langit di atas tanah suci Xuanling. Tak seorang pun akan percaya jika kau bilang itu tidak ada hubungannya dengan itu. Sein Su Qianran masih berdiri di tempat yang sama, tenggelam dalam ruang kesadaran khusus, dan bayangan pedang yang agak samar mengembun di lautan kesadarannya. Leluhur tua, Seng Yu dan yang lainnya menyaksikan secara diam-diam, berharap Su Qianran tidak terganggu. Berdengung, riak muncul di permukaan tubuh Su Qianran, dan matanya yang terganggu berangsur-angsur menjadi fokus. Dia menatap pedang Lian Ge yang tertancap di kakinya, perlahan mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang itu erat-erat. Merayu, pedang itu berdengung dan bergetar lembut. Su Qianran berdiri dengan pedang di tangannya. Pedang itu begitu kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan patah. Melihat hal ini, Sein Lord yang tegang dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, tidak lagi khawatir, dan diam-diam berkata, selama hati pedang itu utuh, masa depan menjanjikan. Di permukaan, Su Qianran tampak tidak melakukan apa-apa. Kenyataannya, jiwanya telah berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang redup, membubung ke langit berbintang dan untungnya dapat melihat sekilas pemandangan di puncak. Peristiwa ini sangat mengejutkan Su Qianran dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Untungnya, dia bertahan selama lebih dari 10 hari dan akhirnya bertahan. Saat dia memegang pedang, itu berarti Su Qianran menerima ketidakberartiannya sendiri, dan juga memperkuat tekadnya untuk mencapai puncak. Jika dia tidak meninggal di masa depan, dia akan meninggalkan jejak di dunia yang makmur ini dan lagu-lagunya akan dinyanyikan oleh banyak orang. Kata-kata Grandmaster itu, aku mungkin mengerti. Baru pada saat inilah Su Qianran benar-benar memahami tindakan dan perkataan Tao Huaxian. Sebelum mencapai puncak, saya hanya tahu bahwa Tuan Chen sangat kuat, tetapi saya tidak memiliki konsep yang konkret. Sekarang saya mendapat kehormatan untuk merasakan sensasi berdiri di puncak, dan saya tahu betapa kuatnya Tuan Chen, dan betapa mustahilnya dia. Mungkin, meskipun aku berusaha sekuat tenaga, aku tetap tidak bisa mengejar. Aku bahkan tidak bisa menyentuh punggung pendahuluku. Meski begitu, aku tetap tak akan menyerah. Hanya dengan berdiri tegak, kau akan mampu melihat kemakmuran sejati. Su Qianran berbicara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, adegan pertemuan pertama kita muncul kembali dalam ingatanku. Jika dia punya kesempatan lagi, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk menjadi pembantu Chen Qingyuan. Sekarang, sudah terlambat. Para pendamping pahlawan yang tiada taraf adalah juga pahlawan, bukan orang biasa-biasa saja. Dia tahu, dirinya tidak layak. Yang disebut putri kebanggaan Tuhan, hanyalah relatif terhadap yang lain. Jika ia dibandingkan dengan iblis-iblis terkemuka pada masa itu, kecemerlangannya akan kalah cemerlang, tidak begitu memukau, dan tampak sangat biasa saja. Gadis, apakah kamu baik-baik saja? Iklan oleh Pub Future. Tuhan Yang Maha Suci muncul dan menunjukkan perhatiannya kepadamu. Lagi pula, dialah satu-satunya murid langsung dan banyak harapan yang disematkan padanya. Guru, saya baik-baik saja. Maaf sudah membuat Anda khawatir. Su Qianran menyembunyikan emosinya yang rumit dan membungkuk. Tuan Chen menghunus pedangnya untuk membimbing Anda. Jasa besar ini tidak boleh dilupakan. Jiwa Holy Lord bergetar tak terkendali ketika ia mengingat pemandangan aneh lautan pedang itu. Karena bahkan jejak hukum acak di lautan pedang itu memiliki kekuatan mengerikan yang dapat melenyapkan Holy Lord. Aku, muridmu yang rendah hati, tidak akan pernah berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Guru Chen.
Su Qianran mengangguk. Tahukah kau, setelah pedang sebelumnya diayunkan, hati banyak penguasa pedang hancur. Sang Holy Lord menceritakan kejadian-kejadian baru-baru ini dengan perasaan campur aduk antara gembira dan terkejut. Setahu saya, 5 penguasa pedang, yang terkenal selama bertahun-tahun, telah secara paksa mencoba mengintip hukum laut pedang, tetapi mereka kurang terampil, menderita luka-luka, dan hati mereka terluka. Bibir Su Qianran menganga mendengar kata-kata itu, tak tahu harus berkata apa. Rasa kagum di hatinya semakin kuat. Saya pikir masalah ini akan berakhir di sini dan semuanya akan kembali normal. Tanpa diduga, muncul situasi baru yang membuat semua orang lengah. Di atas tanah suci Xuanling, kekosongan itu terdistorsi. Kemudian, kekosongan itu pecah, memperlihatkan retakan sepanjang kurang lebih 100.000 kaki, yang terus meluas. Pemandangan yang terdistorsi dan aneh itu menyerupai dunia bawah yang suram, dan atmosfer yang menyesakkan memenuhi udara. Ledakan, sebuah tangan raksasa, yang terbentuk oleh hukum yang tidak diketahui, terentang dari celah itu, targetnya jelas tanah suci Xuanling. Tepatnya, itu tidak ditujukan ke tanah suci Xuanling, tetapi ke seseorang di dalam tanah suci. WHO, Chen Qingyuan dan Tao Huaxian keduanya berdiri pada saat yang sama, wajah mereka serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Langit terbelah, dan pohon palem raksasa mendekat. Langit tertutup dan awan gelap menekan kota. Tanah suci Xuanwu yang luas seakan tenggelam ke dalam 9 netherworld. Tak seberkas cahaya pun terlihat, dan depresi berat menyelimuti hati. Bahkan Tuhan yang Maha Suci dan yang lainnya tampak ngeri dan sangat gugup. Siapkan formasi dan bertahan melawan musuh. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Sang Holy Lord menekan rasa takut di dalam hatinya, berteriak keras, dan bergegas turun. Sekalipun formasi pelindung sekte diaktifkan, itu akan sia-sia. Formasi itu tidak akan mampu menahan tekanan telapak tangan raksasa ini dan bisa runtuh kapan saja. Memanggil. Pada saat ini, Chen Qingyuan dan Tao Huaxian tidak bisa lagi duduk diam, dan segera bergegas keluar dari aula yang elegan, berdiri di udara, menatap ke langit. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan raksasa jatuh dari langit, hendak menghancurkan tanah suci dan menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Sungguh mengerikan, tak terkalahkan. Saat peri bunga persik meliriknya, ia merasakan hawa dingin yang kuat menjalar ke sekujur tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang dan ia dipenuhi rasa takut. Tanpa sempat berpikir, Chen Qingyuan melangkah ke angkasa, rambut hitamnya berdiri tegak, tangannya mengepal, berniat mematahkan mantra itu dengan paksa. Jika tidak ditangani, tanah suci Xuanfu kemungkinan besar akan hancur dalam sekejap, dan banyak sekali orang akan musnah. Lebih lanjut, kekuatan tak dikenal yang tiba-tiba itu kemungkinan besar terkait dengan Chen Qingyuan. Kemungkinan besar, pemandangan aneh Chang Yuan itu tercipta akibat ayunan pedang, yang menyebabkan situasi saat ini. Tuan-tuan, melihat sosok Chen Qingyuan naik ke surga, Holy Lord, Su Qianchen, dan yang lainnya secara naluriah memanggil, dan kepanikan di hati mereka langsung sirna. Seolah-olah selama sosok ini berdiri di hadapan mereka, bahkan jika langit runtuh, mereka tak perlu khawatir. Pemandangan aneh di laut pedang dan jurang baru saja menghilang, dan banyak kultivator yang datang untuk menyaksikan kegembiraan itu belum pergi. Telapak tangan raksasa yang mengerikan silih berganti, dan orang-orang ketakutan, suhu tubuh mereka anjlok, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, jiwa mereka membeku. Berani sekali kau, orang yang cerdik, memasuki istana. Chen Qingyuan meraung panjang, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Ia menghadap Zheng Yu dan meninju sekuat tenaga tanpa ragu. Di permukaan, ia memancarkan aura kultivasi Mahayana. Kekuatan tempur sesungguhnya jauh melampaui batas wilayah tersebut. Mata jahat aneh tiba-tiba muncul di belakangnya, seperti bintang aneh. Tubuh reinkarnasi telah mencapai kesempurnaan. Ledakan. Dalam sekejap, Chen Qingyuan menyerbu keluar dari penghalang formasi pelindung sekte dan melancarkan pukulan, bertabrakan langsung dengan telapak tangan raksasa yang tidak diketahui asal-usulnya. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan, mengguncang bumi dan menyebabkan langit meledak. Mata jahat samsara tampak aneh dan berputar berlawanan arah jarum jam. Tirai cahaya redup muncul di permukaan tubuh Chen Qingyuan, dan sebuah rune kecil muncul di pupil matanya. Ia tampak agung dan kuat, bagaikan dewa yang turun ke bumi. Kecepatan telapak tangan raksasa itu terasa melambat saat menutupi tanah. Tekanannya yang kuat menghancurkan kehampaan, dan guntur menyambar tanpa henti. Auranya beriak ke segala arah, membalikkan tanah lebih dari selusin lapisan, menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan guncangan, dengan tanah suci Xuanfu sebagai intinya, menyebar ke segala arah, menyebabkan langit menjadi gelap, bumi bergetar, dan tampaknya seperti kiamat. Ledakan. Jauh di angkasa, hukum alam saling berkaitan, dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, memekakkan telinga dan menciptakan kekacauan. Banyak biksu di sekitarnya yang terkena dampaknya, sebagian terluka, dan sebagian lagi meninggal.
Keberadaan yang begitu mengerikan jauh di luar jangkauan pemahaman manusia. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton kesenangan itu dan hanya bisa melarikan diri dalam kepanikan, dengan jiwa mereka berlari di depan dan tubuh mereka mengejar di belakang. Huff! Angin kencang menyapu, berubah menjadi bilah pisau paling tajam di bumi, meninggalkan bekas yang dalam pada penghalang formasi tanah suci. Berada di area inti badai, jika bukan karena formasi perlawanan, banyak murid pasti sudah meninggal secara tragis. Untungnya, formasi ini telah diperbaiki oleh peri bunga persik, jika tidak, bukan hanya kerusakan pada penghalang, tetapi formasi itu akan hancur dan orang-orang akan mati, mengubahnya menjadi reruntuhan. Suara mendesing. Setelah tabrakan, meskipun Chen Qingyuan sekuat dewa, ia tidak mampu menghancurkan tangan raksasa itu. Sebaliknya, ia terdorong mundur cukup jauh, kakinya menginjak puncak penghalang, dan tangan kanannya terasa nyeri tumpul. Pohon palem raksasa itu tidak bubar dan terus menjelajah. Dilihat dari situasinya, saya tidak akan menyerah sampai mencapai tujuan saya. Melalui pertarungan sebelumnya, Chen Qingyuan merasakan sesuatu. Telapak tangan raksasa itu tampaknya menyelimuti seluruh tanah suci Xuanzu, tetapi niat sebenarnya bukanlah untuk menargetkan tanah suci, melainkan seseorang. Seutas benang sutra tipis melayang keluar dari telapak tangan raksasa, menembus penghalang, dan mengikat seseorang. Mata yang cerah bagaikan bulan, mampu menembus ilusi dan mengungkap kebenaran. Chen Qingyuan berbalik dan berjalan menuju tempat tinggal para pelayan, jawabannya segera muncul di benaknya, Ouyang Che. Tangan raksasa ini, yang datang dari alam tak dikenal, sedang mengincar Ouyang Che. Entah ia bermaksud membunuhnya atau membawanya pergi, masih belum diketahui. Kekuatan area terlarang. Meskipun peri bunga persik tidak bertindak, ia terus menyelidiki asal-usul pohon palem raksasa itu, berusaha keras untuk menyimpulkannya, dan akhirnya menemukan sebuah petunjuk. Begitu menemukannya, ia memberitahu Chen Qingyuan, emosinya memuncak dan ia tidak bisa tenang. Apa? Chen Qingyuan menghentikan telapak tangan raksasa itu agar tidak jatuh, tak mampu memikirkan asal-usulnya. Pupil mata Ruo mengerut ketika mendengar kata-kata Tao Huaxian, dan ia sangat terkejut. Tanah para abadi, tempat pembentukan tulang. Peri bunga persik menatap tangan raksasa yang masih menggantung, jiwanya gemetar, merasa sangat tertekan. Di tanah kuno jiwa-jiwa yang mati, mungkinkah ada orang yang sangat kuat bersembunyi di dalamnya? Apakah pohon palem raksasa ini merupakan hasil dari hukum di kawasan terlarang, ataukah merupakan hasil karya makhluk mengerikan? Jika bukan karena penindasan Ordo Dao Surgawi, aku khawatir bahkan Chen Tua pun tidak akan mampu menahannya. Peri bunga persik terkejut, tidak tahu harus berbuat apa dalam menghadapi situasi ini. Dengan kemampuannya sendiri, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri, tetapi tanah suci Xuanzu akan berada dalam masalah. Lao Chen, bisakah kamu menahannya? Secerca harapan melintas di mata peri bunga persik, berharap musibah ini dapat diatasi. Bencana yang datang tiba-tiba membuat orang tidak mampu mengatasinya dan merasa cemas. Chen Qingyuan menyerbu ke arah telapak tangan raksasa itu lagi, mengeluarkan pedang Jue Bintang 7, mengaktifkan makna sebenarnya ilmu pedang yang dipelajari Bi Bei, menebas dengan pedang, Chang Yuan muncul kembali, memadatkan miliaran niat pedang, semuanya menusuk ke telapak tangan raksasa yang aneh itu. Ledakan. Hanya segelintir orang yang dapat melihat pertempuran di awan. Para pembudidaya biasa hanya bisa melihat kegelapan pekat dan menahan akibat gelombang yang mengamuk, satu demi satu, tanpa tahu kapan itu akan berhenti. Desir. Miliaran cahaya pedang meninggalkan jejak yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangan raksasa itu. Ledakan. Memanfaatkan kesempatan itu, Chen Qingyuan mengeluarkan setitik kekuatan sumber, melampaui batasnya sendiri, lalu mengayunkan pedangnya lagi, membelah telapak tangan raksasa yang sudah rusak menjadi dua bagian. Kekuatannya menurun drastis dan hukum-hukumnya pun berantakan. Zeng. Chen Qingyuan berdiri di tempat tinggi, di depannya terdapat telapak tangan raksasa yang kekuatannya telah hilang, dan pedang di tangannya mengeluarkan suara dengungan pelan. Lelaki tua yang berdiri di dekatnya menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan ia ketakutan. Pada titik ini, banyak orang memahami satu hal, pemandangan aneh di lautan pedang belum lama ini disebabkan oleh pria berbaju hijau ini. Tidak seorang pun tahu dari mana pohon palem raksasa itu berasal atau apa tujuannya. Yang kita ketahui saat ini adalah bahwa kekuatan Chen Qingyuan telah mencapai puncak dunia, seperti matahari yang terik, bersinar terang, begitu menyilaukan sehingga Anda tidak dapat melihatnya secara langsung. Xuan Lingsheng dan yang lainnya terus melihat ke atas, ekspresi wajah mereka yang terkejut dan takjub hampir sama. Siapapun di bawah level kaisar semu pantas dilawan. Tao Xixian menatap punggung Chen Qingyuan dan tak bisa menahan diri untuk mengingat percakapan sebelumnya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, anak ini sungguh tidak menyombongkan diri. Dia bahkan bersikap rendah hati. Chen Qingyuan masih gugup dan mengambil kembali pedangnya.
Retakan di langit tak jauh dari sana, yang menghubungkan ke area terlarang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Kekuatan tak dikenal itu mungkin akan muncul kembali, jadi kami harus waspada. Berdengung, cincin Sumeru bergetar sedikit, menarik perhatian Chen Qingyuan. Secerca kesadaran spiritual keluar dan menyelidiki cincin itu. Dia segera mengerti alasannya dan sekilas keterkejutan terpancar di matanya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan benda yang tidak mengenakan itu dari cincin Sumeru. Labu giok kuno meninggalkan telapak tangan Chen Qingyuan setelah keluar dan terbang cepat menuju arah tertentu di tanah suci Xuanling. Terhalang oleh penghalang, labu giok itu berbenturan keras beberapa kali. Melihat hal ini, Tao Xixian pun memikirkan sebuah ide dan menciptakan celah pada penghalang formasi, sehingga labu giok bisa masuk. Ini tentang dia. Melihat labu giok terbang menuju halaman para pelayan, Tao Xixian mengerutkan kening, wajahnya serius, dan dia punya tebakan. Setelah ragu sejenak, Tao Xixian hendak menyusul. Memang demikian halnya di kantor seorang pembantu. Labu giok terbang di depan Ouyang Che, berputar mengelilingi tubuhnya, dan berputar beberapa kali, tampak sangat gembira dan bahagia. Ouyang Che, mengenakan seragam seorang murid rendahan, berdiri di sana seperti patung kayu, matanya tidak fokus dan situasinya tidak jelas. Saat telapak tangan raksasa itu muncul, kekuatan hukum area terlarang menyebar, dan Ouyang Che menjadi tidak normal, tidak sadarkan diri, dan linglung. Merayu, labu giok, yang telah terdiam selama berjam-jam, kembali sedikit sadar, berputar, dan kemudian tergantung di depan Ouyang Che. Jiwa memiliki bian, Tao Xixian berpengetahuan luas dan berpengalaman. Setelah melirik beberapa kali, ia mengenali Yuan Qi. Tampaknya dia adalah orang yang benar-benar luar biasa. Kekacauan dalam aturan area terlarang kali ini seharusnya ditujukan pada Ouyang Che, yang jelas menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Chen Tua membelah langit dengan pedangnya, menyebabkan kekuatan area terlarang turun. Tidak sulit untuk berspekulasi tentang asal-usul cinta ini. Tapi kenapa kekuatan reruntuhan abadi menyerang Ouyang Che? Apa hubungannya? Kisah tersembunyi itu membuat Tao Xixian berpikir keras. Ledakan, retakan di langit masih ada, dan suatu kekuatan yang tidak lebih lemah dari sebelumnya sedang berkumpul dan akan segera masuk. Chen Qingyuan berdiri sambil memegang pedang di tangannya, bunga teratai pedang mekar di bawah kakinya, dan di sekelilingnya berputar-putar ribuan sinar pedang yang amat tajam dan berdentang. Ledakan, setelah beberapa tarikan napas, sebuah jari raksasa terjulur keluar dari celah itu, bagaikan puncak yang menghantam ke arah mereka, tak terhentikan. Dentang, dengan semburan lantunan pedang, kaki Chen Qingyuan menghancurkan kehampaan dan melesat maju dengan kekuatan yang dahsyat. Kecepatannya begitu cepat hingga tak terlihat oleh mata telanjang. Dia menghunus pedangnya, lalu seberkas cahaya muncul dan langsung mengenai jari raksasa itu. Tabrakan hebat itu mengeluarkan cahaya aneh yang mirip guntur. Chen Qingyuan berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap tidak berhasil memotong jari raksasa itu. Jelas, kekuatan dari area terlarang kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia terus melakukan ini, bukan saja kekuatan jari raksasa itu akan patah, tetapi bahkan Chen Qingyuan sendiri akan terluka. Oh tidak, Chen Tua tidak tahan lagi. Peri bunga persik melihatnya dengan jelas dan merasa berat hati. Ia terus memikirkan solusi, tetapi sayangnya ia tidak dapat menemukan solusi yang tepat. Kecuali Ouyang Che dipindahkan ke luar negeri, mungkin tanah suci Xuanling dapat terhindar dari bencana. Begitu ide ini muncul, ide tersebut ditolak oleh peri bunga persik. Karena Ouyang Che sudah terhubung dengan Chen Qingyuan, mengusirnya sama saja dengan menusuk dari belakang. Terlebih lagi, meskipun Chen Qingyuan perlahan-lahan kehilangan pijakan, hasilnya masih belum pasti dan masih ada harapan. Pada saat ini, Ouyang Che yang berada di halaman pelayan, secara naluriah mengangkat tangan kanannya dan meraih labu giok yang melayang di depannya. Di dalam labu, suatu tempat yang tidak dapat dilihat siapapun. Terdapat sebuah formasi kuno yang terpahat di sini, dipenuhi dengan berbagai simbol rumit. Bahkan Chen Qingyuan pun tidak dapat mempelajarinya secara menyeluruh, formasi ini penuh dengan misteri. Pola formasi yang tampak tidak berguna di permukaan mulai bekerja saat Ouyang Che mengulurkan tangannya dan menggenggamnya, lalu sebuah cahaya aneh yang redup pun muncul. Posisi inti formasi adalah pola ikan yin yang. Pola formasi di setiap sudut telah diaktifkan, diagram ikan yin yang berputar beberapa kali, dan kolom cahaya menyerbu ke atas dan meledak dengan dahsyat. Dengan suara, bang, inti formasi itu runtuh, dan sebuah benda terbang keluar, melewati banyak ruang, lalu melewati mulut labu dan muncul di depan semua orang. Ketika benda ini muncul, tampak seolah-olah 9 langit sedang menekan. Pedang. Tao Huaxian secara alami menyadari situasi ini dan berteriak dengan suara rendah. Tepatnya, itu adalah pedang yang patah. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan permukaannya kasar. Ujung pedang itu pasti sudah patah bertahun-tahun yang lalu, dan ekor pedang itu masih mempunyai jejak pola yang tidak dapat dipahami oleh orang awam.
Ouyang Che masih mempertahankan ekspresi linglung seakan jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, matanya tak bernyawa dan dia berdiri diam seperti gunung. Memanggil. Pedang hitam yang patah itu bergetar beberapa kali, lalu melewati celah di penghalang pelindung sekte, terbang ke langit berbintang, dan menusuk jari raksasa yang menekan ke bawah. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menyerbu dan langsung menarik perhatian Chen Qingyuan. Ia menoleh dan segera menemukan alasannya. Masuknya Broken Sword ke dalam permainan menjadi kuncinya. Untuk sesaat, tekanan Chen Qingyuan berkurang drastis. Ia berhenti memikirkan hal lain dan hanya ingin memusnahkan kekuatan jari raksasa di area terlarang. Zeng, donglong, ledakan, lautan bintang sedang kacau, dan suaranya memekakkan telinga. Banyak sekali orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka meringkuk di sudut, gemetar ketakutan, keringat dingin bercucuran, dan ketakutan terpancar di wajah mereka. Saat kedua belah pihak bertarung, Chen Qingyuan mengandalkan kekuatan pedang yang dibawa oleh pedang hitam patah dan akhirnya mematahkan jari raksasa itu, membuatnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk menekan dunia. Untuk mengatasi masalah tersebut, tubuh Chen Qingyuan kelebihan beban, darah mengalir balik, pembuluh darah di kulit terlihat jelas, dan darah merembes keluar dari banyak tempat. Seharusnya sekarang sudah baik-baik saja. Chen Qingyuan memandangi jari yang terputus itu yang perlahan menghilang dan berbisik pada dirinya sendiri, kalau sampai terulang lagi, aku harus benar-benar memikirkan cara lain. Pendekatan langsung pasti tidak akan berhasil, jadi kita harus menggunakan kartu lain. Menoleh dan menatap retakan Chang Yuan, ia seakan melihat pemandangan negeri orang mati kuno. Napas mengerikan menghampirinya, seolah hendak melahap jiwa Chen Qingyuan. Kembali. Tidak lama kemudian, kekuatan hukum mengerikan lainnya terbentuk dan berencana untuk kembali ke dunia manusia melalui celah di luar angkasa. Pikiran Chen Qingyuan tegang, dan pedang Jue-Jue juga bergetar. Jika tombak perak itu diperbaiki dan berada di tangannya, ia bisa bertarung dengan sengit. Sayangnya, tombak perak itu masih ada di Shenzhou dan tidak bisa dipanggil sekarang. Tepat ketika Chen Qingyuan sedang berjuang untuk mengatasinya, sesosok familiar muncul samar-samar di ujung celah panjang itu. Sosok itu begitu mulia dan elegan, terisolasi dari dunia dan tak ternoda. Sosok itu, bagaikan meteor yang menyilaukan, menembus dunia gelap area terlarang, tanpa ternoda setitik debu pun, dan tanpa terhalang oleh kekuatan area terlarang. Ia berjalan bebas dan tanpa hambatan, seolah-olah di tanah datar. Melihat sosok ini, Chen Qingyuan merasa sangat tenang. Ayo, dia ada di sini. Bahkan di tanah orang mati kuno, dia masih memiliki penampilan yang mulia dan elegan, dikagumi semua orang. Ia bagaikan peri yang jatuh ke dunia fana, mengenakan gaun panjang berwarna terang dan rambut seputih salju. Ia luar biasa dan seperti dunia lain, dengan sosok yang begitu halus, dan merasa kesepian di puncak. Gadis berambut putih, Zixi. Permaisuri yang mencapai pencerahan di akhir zaman kuno, menurut catatan sejarah saat ini, adalah wanita paling menakjubkan, tidak diragukan lagi. Melalui celah Chang Yuan, Chen Qingyuan menatap area terlarang kuno yang jauh dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Ia melihat wanita berambut putih itu berjalan ke area di mana hukum bergejolak, perlahan mengangkat tangan kanannya, mengarahkan jari telunjuknya ke depan, dan mengetuknya dengan ringan. Cahaya misterius melonjak dari ujung jarinya, menembus hukum kuno dan bergegas ke tempat yang tidak dapat dilihat Chen Qingyuan. Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan hukum yang dimiliki Benyu lenyap begitu saja. Segalanya tenang, semuanya sudah berakhir. Retakannya mulai memperbaiki diri, yang berarti aturan area terlarang tidak akan berlaku lagi. Wanita berambut putih di area terlarang itu pasti merasa ada yang mengintipnya dan memberinya tatapan dingin. Saat dia menatap Chen Qingyuan di seberang angkasa tak berujung, rasa dingin di matanya menghilang banyak. Dalam sekejap mata, wanita berambut putih itu lenyap dalam hamparan hukum yang luas. Apakah dia mencari jejak kaki bangsawan itu? Sambil menatap ke kejauhan, Chen Qingyuan tidak dapat mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama, bibirnya sedikit membuka dan menutup, dan suaranya hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri. Seseorang yang Anda temui di masa kecil akan benar-benar meninggalkan bekas yang mendalam di hati Anda yang tidak akan pernah terhapus oleh waktu. Misalnya, gadis berbaju merah, yang masih terperangkap di jurang, telah bertahan selama lebih dari 300.000 tahun, hanya untuk menunggu kembalinya Chen Qingyuan, tanpa mengeluh atau menyesal. Untungnya, Tuhan tidak sekejam itu, dan pada akhirnya pasti ada hasilnya. Pemilik hutan Osmanthus dihormati sebagai tabib wanita dan merupakan ahli dalam alkimia. Itu hanyalah janji yang dibuat saat perpisahan. Demi menjaga jiwanya yang tersisa di dunia, ia merelakan tubuhnya dan menempatkan jiwanya ke dalam wadah. Entah berapa banyak rasa sakit yang ia tanggung. Matanya yang dalam dipenuhi kesepian dan kesunyian. Bibi tabib mempunyai perjanjian dengan lelaki yang mempunyai tahi lalat bunga plum bahwa saat dia kembali, dia akan menyiapkan banyak anggur enak untuk diminumnya sepuasnya. Jutaan dolar dihabiskan untuk menyeduh 13 cangkir anggur abadi.
Satu cangkir diberikan kepada Chen Qingyuan, untuk membantunya menerobos gerbang misterius dan kembali ke jembatan ilahi. 12 cangkir tersisa, diperuntukkan hanya untuk satu orang, dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Pasti banyak yang mirip, tapi tidak diketahui dunia. Mungkin kata, cinta, yang mengganggu Anda sepanjang hidup Anda. Mungkin karena dia tidak bisa melupakan masa kecilnya yang hangat, dia berusaha keras untuk mendapatkannya, dan akhirnya kehilangan obsesinya dan motivasi untuk hidup. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Wanita berambut putih itu dengan mudah menyelesaikan bencana ini untuk Chen Qingyuan. Mengenai apakah akan ada masalah berikutnya, tidak seorang pun tahu. Mungkin saat itu sedang terjadi pertempuran besar di dalam area terlarang. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihatnya. Tidak apa-apa. Baru ketika retakan itu benar-benar menghilang dan tekanan yang mengerikan itu sirna, barulah orang-orang berani mendongak, memperlihatkan ekspresi terkejut karena berhasil selamat dari bencana. Kupikir aku akan mati. Rasanya sangat menakutkan. Aku harus pergi ke Zuixianlou untuk minum-minum nanti agar bisa menenangkan diri. Beberapa biksu menyeka keringat dingin dari wajah mereka, merasa takut dan menduga bahwa mereka tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Apa yang baru saja terjadi? Banyak orang tidak memahami kejadian-kejadian spesifik, mereka hanya tahu bahwa ada orang-orang yang sangat menakutkan dan kuat yang sedang bertempur. Jika Chen Qingyuan tidak secara paksa memindahkan medan perang ke langit berbintang, dampaknya akan lebih besar lagi. Kekuatan yang tersisa dari makhluk yang mati hanya bisa menyalahkan dunia yang kejam di mana yang kuat memangsa yang lemah. Masalah itu berakhir sementara. Pedang hitam yang patah itu mengeluarkan suara berdentang dan terbang ke dalam labu giok dengan suara, "Wus." Siapa itu? Tak lama kemudian, perhatian orang-orang tertuju pada lelaki berpakaian hijau yang berdiri di tanah tinggi, dan berbicara dengan suara gemetar, seolah-olah mereka adalah dewa. Pandangan mereka seolah tertutup kabut, dan sekeras apapun mereka berusaha, mereka tak dapat melihat dengan jelas sosok orang di atas bukit itu. Para biarawan dipenuhi rasa takjub, bergumam dalam hati, bagaimana mungkin manusia fana seperti kita bisa melihat wajah dewa sejati. Pertama, Su Qianran, Santo Xuanling, membuka bibir merahnya sedikit dan membisikkan sesuatu. Ia terkejut tak terlukiskan. Teman leluhurku sangat menakutkan. Beberapa leluhur tanah suci begitu ketakutan hingga jiwa mereka meninggalkan raga, meyakini bencana akan segera menimpa tanah suci Xuanling. Sekalipun mereka mengerahkan seluruh sumber daya tanah suci, mereka tak mampu menahan kekuatan mengerikan dari area terlarang tersebut. Mulai hari ini, namamu akan dirayakan di seluruh galaksi dan berbagai wilayah Changyuzu. Bahkan Taosi yang abadi, yang telah melihat kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat menahan rasa kagumnya. Junior Yang King, salam untuk senior. Seorang pendekar pedang berambut putih datang dari jauh, berdiri di bawah Chen Qingyuan, membungkuk dan menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Junior Lin Pingan, saya memberi hormat kepada senior. Generasi muda, hampir 10 guru pedang paling terkenal saat itu, dengan hati yang berziarah, melakukan upacara pedang dan menganggap diri mereka sebagai junior. Tingkat kultivasi terendah berada di puncak Mahayana, dan ada juga beberapa orang kuat di jembatan ilahi. Yang disebut penguasa pedang adalah seseorang yang telah mencapai alam keempat ilmu pedang, alam tanpa pedang. Lebih jauh lagi, ada para pendekar pedang yang gerakannya jarang. Saat Anda mencapai puncak Kendo, Anda dapat menggunakan gelar apapun yang Anda inginkan, selama Anda memiliki keberanian. Chen Qingyuan mengangguk sebagai tanda salam dan berbalik menuju tanah suci Xuanling. Masalah-masalah sopan santun ini akan ditangani oleh orang-orang dari tanah suci. Saya lelah dan tidak ingin berurusan dengan masalah sepele ini. Tuan Suci dan yang lainnya merasa terhormat bisa meringankan kekhawatiran Chen Qingyuan. Meskipun bencana ini mungkin ada hubungannya dengan Chen Qingyuan, karena ia telah bertahan melewati badai, itu bukanlah suatu masalah, melainkan suatu peluang besar. Untuk sementara waktu, tanah suci Xuanling menjadi sangat ramai. Sebelumnya, saya tidak mengerti alasan penglihatan aneh Jian Hai Changyuan, tetapi sekarang saya mengetahuinya dengan jelas. Tentu saja, saya harus mencari tahu asal-usul ahli tingkat tinggi ini. Jika saya bisa mengetahuinya, itu berarti leluhur saya telah mencapai prestasi besar. Setidaknya Anda tidak boleh menyinggung perasaan mereka. 3 orang sedang duduk di ruangan rahasia yang tidak diperbolehkan dimasuki orang luar. Mereka adalah Chen Qingyuan, Tao Xixian, dan Ouyang Che. Ouyang Che tidak tahu apa yang terjadi dan tampak bingung. Sebilah pedang patah muncul dari labu giok, dan pemandangan ini disaksikan oleh banyak orang. Oleh karena itu, Ouyang Che tidak bisa lagi tinggal di halaman kerja kasar itu. Setelah beberapa pertukaran sederhana, suasana menjadi cukup harmonis. Pengamatan cermat Chen Qingyuan menunjukkan bahwa Ouyang Che benar-benar tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya, dan butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Menghadapi tatapan ketakutan dari begitu banyak orang, ia merasa bingung dan bingung harus berbuat apa. Saudara Ouyang, kaulah orang yang aku cari.
Chen Qingyuan memandangi labu giok di atas meja. Ia sungguh tak menyangka ada benda seperti itu. Ia menghela napas dan merasa sangat terharu. Dia mengira Yao Gu adalah satu-satunya koneksi, tetapi dia tidak pernah menduga bahwa mereka memiliki jejak takdir lebih dari 300.000 tahun yang lalu. Labu giok yang telah ditelitinya selama bertahun-tahun ternyata milik Ouyang Che. Yang aneh adalah mengapa tidak ada satu kata pun tentang harta karun ini dalam buku-buku kuno. Dugaan kasarnya adalah jejak sejarah Ouyang Che mungkin tertutupi oleh kekuatan tak dikenal. Aku orang yang kau cari. Ouyang Che tidak mengerti dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Di masa depan, aku akan mengajakmu bertemu seseorang, dan saat itulah kamu akan mengerti. Chen Qingyuan tersenyum sedikit. Siapa yang kamu temui? Ouyang Che ingin bertanya dengan jelas. Seorang wanita yang patut dikagumi, kata Chen Qingyuan. Ouyang Che terkejut, wanita. Chen Qingyuan menambahkan, sekalipun aku memberitahumu sekarang, kau tak akan mengenaliku. Tunggu sampai kau melihatku, baru kau akan mengenaliku. Oke, Ouyang Che berhenti bertanya, matanya tertunduk saat menatap labu giok di atas meja. Entah kenapa, ia merasakan perasaan yang familiar, aneh, dan tak dapat dijelaskan. Ketika dia terbangun, labu itu sudah ada di tangannya, dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ini milikmu. Chen Qingyuan melihat keraguan di mata Ouyang Che dan menjelaskan kepadanya. Aku. Ouyang Che tertegun dan menyangkal dirinya sendiri, seharusnya tidak. Ini milikmu, simpanlah. Keberuntungan Chen Qingyuan di masa lalu sungguh luar biasa. Ia mengunjungi banyak reruntuhan kuno dan memperoleh banyak harta karun rahasia yang tidak diketahui asalnya, kembalikan ke pemilik aslinya. Formasi kuno di dalam labu giok awalnya menyegel pedang, yang dapat menahan kekuatan waktu dan memperlambat kecepatan pembusukan. Apakah benda ini milikku? Ouyang Che mengulurkan tangan dan menyentuhnya, ekspresinya rumit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Mereka berdua tidak membuat suara apapun yang mengganggunya, membiarkannya merenung dalam-dalam. Mereka berjalan pelan ke kamar sebelah dan menutup pintu. Duduk berhadapan, dengan anggur berkualitas di atas meja. Peri bunga persik berjubah merah muda memancarkan aura awet muda, tetapi sebenarnya, ia adalah seorang antik yang telah hidup bertahun-tahun dan merasa seperti berpura-pura muda. Chen tua, aku baru saja melihat bahwa kekuatan di area terlarang masih terkumpul. Logikanya, seharusnya terus berlanjut. Mengapa tiba-tiba berhenti? Tidak ada orang lain di sini, jadi Tao Huaxian memunculkan keraguan di hatinya. Seseorang sedang membantuku. Setelah terdiam lama, Chen Qingyuan masih tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur. Ini adalah hukum area terlarang, kekuatan paling mengerikan saat itu. Siapa yang punya kemampuan ini? Mendengar jawaban ini, Tao Huaxian tertegun dan bertanya, lagi pula, aku tidak melihat siapapun beraksi. Seseorang mengambil tindakan dari dalam, memutus aliran listrik di area terlarang, dan mengakhiri bencana hari itu. Chen Qingyuan berkata dengan suara yang dalam. Di dalam, peri bunga persik tiba-tiba menyadari dan berseru kaget, seseorang ada di negeri jiwa kuno. Tidak mungkin. Siapa yang bisa melakukannya? Di mata peri bunga persik, siapapun di bawah Kaisar Agung yang berani menyentuhnya akan mati. Sedangkan tinggal di area terlarang, itu bahkan lebih tidak perlu. Pada era tertentu, Kaisar akan jatuh ke area terlarang jika mereka tersandung. Bahayanya dapat dibayangkan. Mungkinkah itu seorang Kaisar yang masih hidup? Peri bunga persik membuat tebakan yang berani. Hampir. Chen Qingyuan mengangguk sedikit. Tidak mungkin. Peri bunga persik menatap dan bertanya, siapa itu? Permaisuri, si. Bukan rahasia lagi bahwa gadis berambut panjang itu telah berkelana ke seluruh Tiongkok. Chen Qingyuan menceritakannya kepadanya, mengingat ia sudah lama mengenal peri bunga persik. Bas. Mendengar suara itu, peri bunga persik tiba-tiba melompat, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Meskipun telah melewati banyak badai, ia tetap terkejut mendengar nama orang ini. Siapa yang kau bicarakan? Tao Huaxian telah berkelana di Shenzhou beberapa tahun sebelumnya, jadi tentu saja ia pernah mendengar kisah tentang wanita berambut putih. Sebagai pakar papan atas pada masanya, ia tahu sumber informasinya jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Permaisuri yang tak tertandingi itu. Itu dia. Merasakan tatapan tajam peri bunga persik, Chen Qingyuan mengangguk lagi. Dia seorang legenda, jauh lebih rendah dari orang-orang sepertiku. Peri bunga persik sangat sadar diri dan berbicara dengan nada kagum. Apakah kamu mengetahui perbuatannya? Chen Qingyuan teringat bahwa wanita berambut putih itu telah menghapus semua jejak dirinya, jadi orang-orang di generasi selanjutnya seharusnya tidak mengetahuinya. Sentuhlah sedikit. Peri bunga persik menggelitik minatnya dan berkata dengan penuh semangat, kau seharusnya tahu masa laluku, tapi kau tak bisa membuktikannya, tapi kau dengan sukarela menyerahkannya. Saat menyeberangi jembatan ilahi, aku melihat sepenggal sejarah kuno. Aku melihatnya beberapa kali lagi dan hampir melukai sumberku. Tapi aku bereaksi tepat waktu, dan aku masih merasakan ketakutan yang tersisa.
Kalau dipikir-pikir, fragmen sejarah yang kulihat berasal dari masa ketika permaisuri mengawali zaman keemasan. 3 kaisar dihormati, dan dunia sedang bergejolak. Itu adalah kepunahan kuno yang tak terulang kembali. Peri bunga persik berbicara kepada dirinya sendiri, dan menjadi semakin bersemangat. Pria yang mengikuti permaisuri itu sangat beruntung karena berhasil mengamankan tahta. Dia jelas tidak lemah untuk menjadi kaisar, tetapi dibandingkan dengan permaisuri, dia seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang terang, perbedaannya seluas langit. Setelah memuji sang permaisuri cukup lama, dia berbalik dan berbicara tentang salah satu dari 3 kaisar, dengan nada penghinaan dalam kata-katanya. Chen tua, apakah kamu tahu sejarah ini? Maukah kamu kuceritakan? Peri bunga persik mengubah gaya bicaranya dan terus berbicara, dengan tatapan penuh penghormatan yang sangat kuat di matanya. Dilihat dari penampilannya, dia tampak seperti penggemar setia gadis berambut putih itu. Aku tahu betul, kau tak perlu memberitahuku. Chen Qingyuan sangat menyadari jejak periode kuno ini. Apakah menurutmu orang yang mengikuti permaisuri jauh lebih buruk? Setelah mendengar berita tentang gadis berambut putih itu, Tao Huaxian tidak bisa lagi duduk diam dan mondar-mandir, cukup bersemangat. Baiklah, Chen Qingyuan ragu sejenak lalu memberikan nasihat, Lao Tao, dengarkan nasihatku. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Sekali ini saja, apa artinya? Senyum di wajah Tao Huaxian membeku sedikit, dan dia tidak begitu mengerti. Dengarkan aku tidak akan menyakitimu. Chen Qingyuan tidak mengatakannya secara langsung, tetapi maksudnya jelas, jika kata-katamu ini tersebar, aku khawatir kau akan pergi. Lagi pula, kita kan teman, bagaimana mungkin aku tidak memperingatkanmu? Yang Anda maksud dengan itu adalah, kita semua orang pintar, beberapa hal hanya soal kata-kata, yang dipahami secara diam-diam. Tao Huaxian tiba-tiba terkejut, tatapannya tiba-tiba berubah, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih rumit. Terlalu banyak bicara bisa membuat kesalahan, hati-hati. Chen Qingyuan tersenyum, kamu belum benar-benar melewati batas itu. Kalau sampai terjadi perkelahian, kamu pasti bisa membayangkan akibatnya. Apa yang kukatakan? Tao Huaxian langsung kehilangan ekspresi menghinanya dan berpura-pura bingung, aku tidak mengatakan apa-apa, dan kau tidak mendengar apa-apa. Saya mengerti. Chen Qingyuan tersenyum dan mengangguk. Ngomong-ngomong, meskipun orang itu berada di area terlarang, tidak ada alasan baginya untuk membantumu. Peri bunga persik tidak mengerti sama sekali tentang hubungan sebab akibat, dan sangat bingung. Coba tebak, Chen Qingyuan tidak menjawab untuk saat ini, berpura-pura misterius. Mari kita bicarakan hubungan kita dengan cepat dan jangan membuat kita terus bertanya-tanya. Menarik gadis berambut putih itu membuat Tao Huaxian merasa gatal, dan nadanya mengandung sedikit nada memohon. Chen Qingyuan menyesap minumannya dan menoleh ke samping, tatapannya menembus dinding dan menembus jauh ke langit berbintang. Ia merenung cukup lama, raut wajahnya rumit, lalu perlahan berkata, dalam arti tertentu, dia bisa dianggap sebagai guruku. Setelah mendengar kata-kata ini, Tao Huaxian begitu terkejut hingga dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, tertegun dan tercengang. Menguasai. Tao Huaxian pernah mengira sebelumnya bahwa suatu hari dia akan terkejut dengan kata ini. Bukan sekedar guncangan biasa, melainkan sambaran petir yang menghantam kepala, menggetarkan badan, dan membuat jantung berdebar-debar. Apa katamu? Tanya peri bunga persik dengan heran, sambil menekankan, coba katakan lagi. Saya sungguh ragu kalau saya salah dengar. Tetapi, bagaimana mungkin orang dengan level seperti ini bisa salah mendengarnya? Pertanyaan semacam itu tidak lebih dari sekadar upaya untuk meredam gelombang kejut yang mengancam akan meledak dari dalam hatinya. Di zaman dahulu, saya dapat memulai jalur kultivasi berkat bimbingan tak langsungnya. Kemudian, saya bertemu dengannya di dunia ini dan menerima warisannya. Chen Qingyuan berbicara singkat tentang hubungannya dengan mantan pacarnya. Mendengar kata-kata ini, raut wajah Tao Huaxian yang ngeri semakin dalam. Jantungnya berhenti sejenak, lalu berdetak kencang. Matanya yang dipenuhi urat merah menatap tajam ke arah Chen Qingyuan, seolah ingin melihat menembusnya, tak percaya. Setelah sekian lama, suasana hatinya perlahan pulih. Peri bunga persik meneguk anggurnya dan berseru, aku tak pernah menyangka kau punya bakat seperti itu untuk menjadi kerabat permaisuri. Apakah ada yang perlu terkejut seperti itu? Chen Qingyuan menatapnya dengan bingung. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Balas Tao Huaxian, kau hanya tahu periode sejarah dari zaman kuno, tapi kau tidak tahu seperti apa sebenarnya. Saat itu, aku meninggalkan tahta dan menyeberangi jembatan ilahi, mengganggu tatanan Dao Agung. Sejak saat itu, aku menyaksikan tontonan agung 3 kaisar yang hidup berdampingan dalam kekuasaan. Keterkejutan yang kurasakan tak terlukiskan. Sampai hari ini, ketika saya mengingatnya kembali, saya masih dipenuhi dengan emosi dan kekaguman. Setelah menyaksikan sendiri pemandangan megah zaman kuno, sosok gadis berambut panjang yang naik tahta terukir di lautan kesadaran peri bunga persik.
Ia sangat menghormatinya dan menganggapnya sebagai salah satu kaisar paling cemerlang sepanjang masa. Menurut teks sejarah saat ini, wanita Qifa membuka era yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kuno di mana 3 kaisar berkuasa dan Dao sangat mulia. Chen tua, ayo kita bicarakan sesuatu. Peri bunga persik tiba-tiba menunjukkan senyum jahat, sepertinya bercampur dengan sedikit sanjungan. Lain kali kau bertemu permaisuri itu, tolong bantu perkenalkan dia agar kita bisa saling mengenal. Kita bicarakan nanti saja. Meskipun Chen Qingyuan dan gadis itu memiliki hubungan karma yang dalam, tidak ada hubungan guru-murid yang substantif di antara mereka, jadi mereka harus bertindak dengan bijaksana. Baiklah, anggap saja itu janjimu. Aku akan mengingatnya. Sambil berbicara, Tao Huaxian secara pribadi menuangkan segelas anggur untuk Chen Qingyuan sambil tersenyum ramah. Tak heran jika sang permaisuri mau membantu, ternyata memang begitulah hubungan mereka. Keberuntungan Chen tua benar-benar bertentangan dengan kehendak surga. Aku belum menjadikannya musuhku, kalau tidak, aku pasti akan mendapat masalah besar. Sejak saat itu, tatapan mata peri bunga persik saat menatap Chen Qingyuan terasa lebih lembut dari sebelumnya. Apakah ia bisa bertemu langsung dengan permaisuri sekte abadi di masa depan sepenuhnya bergantung pada kebaikan Chen Qingyuan. Makan dadu. Kemudian, peri bunga persik menyerahkan bola roh berwarna merah-merah dan berbicara dengan penuh keprihatinan. Oh, setelah menerima benda roh itu, Chen Qingyuan mendengus dingin. Jika seseorang menunjukkan kebaikan padamu tanpa alasan apapun, dia adalah pengkhianat atau pencuri. Tidak lagi membahas wanita berambut, mengganti pokok bahasan. Kali ini, pelanggaran aturan area terlarang kemungkinan besar ditujukan pada Ouyang Che. Bagaimana menurutmu? Peri bunga persik bersandar di bangku, tampak malas, mengunyah tablet roh, dan mengungkapkan pendapatnya. Duduk saja dan lihat, canda Chen Qingyuan. Peri bunga persik terdiam. Jejak sejarah Ouyang Che telah terkubur, sehingga sulit untuk memahami keseluruhan cerita. Chen Qingyuan kembali berekspresi serius. Ouyang Che pasti bertahan hidup hingga hari ini melalui suatu metode rahasia. Dia sangat terlibat dengan tanah kuno jiwa-jiwa mati, itulah sebabnya dia menjadi sasaran kekuatan daerah terlarang. Jiwaku terluka. Jika aku tidak memulihkannya, aku khawatir aku tidak akan bisa menemukan jati diriku yang sebenarnya. Peri bunga persik merenung. Itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Situasinya tidak jelas dan tidak ada cara untuk membantu. Apakah orang tersebut dapat bangun sepenuhnya bergantung padanya? Chen Qingyuan berpikir dalam hati bahwa Ouyang Che terkunci oleh kekuatan area terlarang, dan kemungkinan besar dia telah tinggal di area terlarang selama beberapa waktu dan melakukan sesuatu. Adapun dunia pertama, mungkin ada hubungannya dengan perempuan berambut putih itu. Lagi pula, perempuan berambut putih itu kini berada jauh di dalam tanah kematian kuno, dan tak seorang pun tahu bagaimana keadaannya. Mulai hari ini, Ouyang Che tinggal di sisi istana Chen Qingyuan yang elegan, mencari kedamaian dan ketenangan. Sekarang setelah menjadi pusat perhatian, dia pasti tidak bisa tinggal di kantor rendahan itu. Belakangan ini, Tanah Suci Xuanxun dipenuhi tamu, dan setiap tamu yang datang merupakan tokoh ternama di galaksi tertentu, yang memiliki kedudukan tinggi, berkuasa, dan kuat. Bahkan tokoh-tokoh terkuat pun harus menjaga sikap ketika tiba di Tanah Suci Xuanfu, tidak berani bertindak gegabah. Di antara mereka, terdapat banyak leluhur setingkat Tanah Suci, yang berhati-hati dan melangkah dengan hati-hati, seolah-olah sedang menginjak es tipis. Jika itu terjadi di masa lalu, aku tidak akan sekekang ini. Situasi saat ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Tanah Suci Xuanxun adalah rumah bagi seorang guru agung, yang kekuatannya kemungkinan besar tak kalah dari seorang kaisar semu. Menghadapi makhluk sekejam itu, bagaimana mungkin seseorang tidak datang untuk memberi penghormatan? Akan sangat luar biasa jika seseorang bisa mengenalnya, atau bahkan menjalin hubungan baik dengannya. Sayangnya, Chen Qingyuan tidak menemui orang luar, jadi semua masalah diselesaikan oleh Tuan Suci Xuanxu. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan dari orang lain, Tanah Suci Xuanxu sangat asal bicara dan tidak tahu apapun. Di samping para master yang ingin menemuinya, ada pula beberapa gadis yang amat cantik yang datang bersama para tetua mereka dan secara tersirat menyatakan ingin mengikuti Tuan Chen dan menjadi pelayan pribadinya. Seperti kata pepatah, pejabat tingkat 7 berada di depan Perdana Menteri. Pelayan orang biasa dan pelayan orang yang tak tertandingi adalah dua konsep yang berbeda. Yang satu di surga, yang lain di bumi. Iklan oleh Pub Future. Menghadapi masalah seperti itu, Santo Xuanxu tidak berani bertindak sendiri. Ia menemukan kesempatan yang tepat dan melaporkannya kepada Chen Qingyuan, menanyakan cara mengatasinya. Terhadap kejadian semacam itu, Chen Qingyuan hanya menjawab, tidak perlu. Dipahami. Santo Xuanxu menerima jawaban yang akurat, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Jika Chen Qingyuan benar-benar memikirkan hal ini, bukankah kekuatan lain akan memanfaatkannya? Ada cukup banyak wanita cantik yang datang kali ini, dan jika beberapa menarik perhatian Chen Qingyuan, akan sulit untuk menghadapinya.
Para tamu di ruang tamu menghela napas diam-diam ketika mereka mengetahui bahwa Chen Qingyuan tidak tertarik pada wanita. Bahkan jika Chen Qingyuan tidak muncul, tidak ada seorang pun yang berani mengeluh, dan mereka malah semakin mengagumi dan menghormatinya. Beginilah seharusnya orang yang kuat bersikap. Saat beberapa orang tengah memikirkan hal ini, sebuah sosok yang berdiri di awan muncul di lautan kesadaran mereka, tinggi di atas dan tak terjangkau. Setelah beberapa hari, jumlah pengunjung ke Tanah Suci Xuanzun menurun secara signifikan. Setelah periode penyebaran dan fermentasi ini, nama Chen Qingyuan telah bergema di seluruh galaksi Changyuzu, menyebabkan sensasi yang luar biasa. Sebagai inti gelombang, Chen Qingyuan mengabaikan urusan dunia luar. Setiap hari ia minum teh, bermain catur, dan berdiskusi tentang Taoisme dengan peri bunga persik. Saat Chen Qingyuan melakukan gerakannya, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi hukum yang halus dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Pada saat yang sama, Tao Huaxian juga memperhatikan sesuatu dan matanya menjadi lebih serius. Sosok yang luar biasa datang mendekati Tanah Suci Xuanling. Meskipun dia berusaha keras menyembunyikan keberadaan dan napasnya, dia tetap ditemukan oleh Chen Qingyuan dan Tao Huaxian. Dia kehilangan minat bermain catur dan mengembalikan bidak catur itu ke dalam kotak. Aku harus ada di sini untuk menemuimu. Peri bunga persik mengetahuinya tanpa perlu menebak. Pemandangan aneh di lautan pedang dan kejadian yang menyangkut aturan area terlarang menimbulkan sensasi hebat di Changyuzu, menyebabkan orang-orang berkuasa di dunia ini datang ke sini untuk mencium aromanya dan melihat pahlawan tak tertandingi yang tiba-tiba muncul. Awalnya aku ingin bersikap rendah hati, tapi siapa sangka hasilnya akan seperti ini. Saya masih ingat saat pertama kali datang ke Changyuzu, Chen Qingyuan membeli senjata spiritual terbang yang compang camping untuk menghindari masalah, dan para pencuri menggelengkan kepala saat melihatnya. Kemudian, dia terlibat dengan Sekte Longsu dan kemudian Tanah Suci Xuanling, yang menyebabkan semakin banyak gangguan, yang tidak ada hubungannya dengan kata rendah hati. Kamu masih ingin bersikap rendah hati. Peri bunga persik mencibir. Karena tidak mau ambil pusing, Chen Qingyuan berbalik dan berjalan keluar. Karena ada tamu di sini, wajar saja kalau bertemu dengan mereka. Tanpa disadari orang lain, ia berjalan santai meninggalkan Tanah Suci. Mengikuti aroma yang tercium, ia tiba di tepi sebuah danau yang indah. Di tengah pegunungan hijau dan air jernih, seorang lelaki tua bertopi jerami duduk di tepi danau, memegang pancing bambu. Di sisi kiri danau terdapat kendi berisi anggur yang telah dibuka. Ia minum dan memancing, seolah menyatu dengan alam, melukiskan lukisan pemandangan yang menyentuh. Tidak jauh dari situ, Chen Qingyuan berhenti. Tontonlah dengan tenang dan jangan mengganggu. Orang tua itu sepenuhnya fokus pada pancing di tangannya dan danau, seolah-olah dia tidak memperhatikan Chen Qingyuan, dan sangat asyik dengan pekerjaannya. Setelah sekitar setengah menit, pelampung itu tenggelam di bawah air dan tali pancing transparan pun dikencangkan. Ikan telah terpancing. Orang tua itu tersenyum gembira dan segera menariknya dengan kuat. Klik, seekor ikan seberat 2 pon menerobos air, mengayunkan beberapa busur di udara, dan akhirnya ditangkap oleh orang tua itu dan diletakkan di pantai, tanpa kesempatan untuk masuk ke air lagi. Dao You, setelah menangkap seekor ikan, lelaki tua itu meletakkan pancingnya, berdiri menghadap Chen Qingyuan, membungkukkan tangannya memberi salam, dan berkata dengan rendah hati, "Maaf, saya membuatmu menunggu." "Tidak masalah," jawab Chen Qingyuan. "Camilannya sudah siap. Bagaimana kalau kamu tunggu sebentar lagi sampai aku mengolah ikannya?" Orang tua itu melirik ikan yang melompat-lompat di dekat kakinya dan tersenyum. "Ya," Chen Qingyuan tidak terburu-buru. "Terima kasih. Orang ini cukup sopan." Maka mulailah lelaki tua itu membunuh ikan-ikan itu, dan dalam sekejap mata ia membuat meja, kursi, bangku, api, panci dan wajan, juga berbagai bumbu-bumbu. Menyaksikan pemandangan ini dari dekat, Chen Qingyuan tidak dapat memahami tingkat kultivasi spesifik pria tua itu. Ia telah kembali ke sifat aslinya, menyatu dengan mulus dengan dunia biasa. Sosok seperti itu pastilah salah satu dari sedikit yang tersisa di Changyuzu, dan tidak boleh diremehkan. Hidup adalah perjalanan yang penuh gairah dan minat, atau akan terlalu membosankan, kata lelaki tua itu sambil menyiapkan hidangan. Ada yang senang membunuh dan membakar, ada pula yang haus uang dan seks. Aku hanya punya satu tujuan hidup, makan dan minum. Sangat mengejar. Chen Qingyuan memberi balasan. Kalau kau tak keberatan, kau bisa menikmati masakanku nanti, ajak lelaki tua itu, lalu menceritakan kisah masa lalunya. Aku lahir dalam kemiskinan. Ayahku bekerja sebagai juru masak sejak aku kecil. Meskipun penghasilanku tak seberapa, aku mandiri dan tak pernah kelaparan. Seiring waktu, entah bagaimana aku menguasai seni pisau, dan kemudian memulai jalan kultivasi. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa dan bakat yang luar biasa, komentar Chen Qingyuan. Orang tua itu tersenyum dan tidak membantah. Jika dia tidak berbakat, bagaimana dia bisa mempelajari teknik pedang secara otodidak? Dao You, apakah kamu pernah lapar?
Orang tua itu tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Aku lapar. Chen Qingyuan tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali kehidupannya di masa lalu. Semasa muda, ia pernah merampas makanan dari anjing liar, berkelahi dengan pengemis, dan mencari makanan di tempat pembuangan sampah. Rasa lapar ini tak tertahankan. Aku sangat menderita saat kecil, dan kenangan itu masih segar dalam ingatanku. Pria tua itu mendesah pelan, bahkan setelah memulai jalur kultivasi dan bisa berpuasa, aku masih ingin makan sedikit. Hanya ketika aku makan, aku merasa masih hidup. Dentang. Setelah membersihkan ikan, lelaki tua itu mengeluarkan pisau dapur berwarna gelap dan mulai memotong sayuran. Boom, boom, boom. Suara benturan pelan bila pisau pada talenan masih terngiang-ngiang. Chen Qingyuan menyipitkan matanya sedikit, menatap pisau dapur di tangan lelaki tua itu, diam-diam terkejut, senjata suci tertinggi. Pisau dapur sesungguhnya adalah senjata suci yang paling utama. Sedikit lebih jauh ke atas adalah senjata kuasi kekaisaran. Saya agak bernostalgia. Saya terbiasa menggunakan pisau dapur sejak kecil, dan saya jadi punya keterikatan tertentu dengannya. Kemudian, saya mencoba segala cara untuk mengubahnya menjadi senjata spiritual, dan pisau-pisau itu tumbuh bersama saya selangkah demi selangkah. Meskipun lelaki tua itu tidak memandang Chen Qingyuan, ia merasakan sedikit fluktuasi hukum dan menduga itu ada hubungannya dengan pisau dapur. Ia menjelaskan dengan nada tenang, pisau ini cocok untuk memotong sayuran. Tak lama kemudian, seekor ikan lezat pun tersaji di meja. Chen Qingyuan, yang berdiri di samping, mencium aroma ikan dan nafsu makannya pun muncul. Ia ingin mencicipinya. Silakan duduk, kata lelaki tua itu kepada Chen Qingyuan sambil menunjuk kursi kosong di depannya. Saya akan makan enak hari ini. Chen Qingyuan tidak sopan dan duduk di hadapannya. Ini anggur yang kubawa. Cobalah. Sebagai imbalan atas kesopanan, Chen Qingyuan mengeluarkan 2 kendi anggur berkualitas dan menaruhnya di atas meja. Terima kasih. Orang tua itu mengucapkan terima kasih padanya. Kemudian, Chen Qingyuan mengambil sepotong ikan dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aromanya harum, segar dan lezat. Enak sekali. Dia meletakkan sumpitnya, menyesap anggur, dan memuji. Soal kemampuan memasak, seharusnya aku lulus ujian. Pria tua itu mengevaluasi dirinya sendiri dan merasa bangga karenanya. Tak lama kemudian, hanya tulangnya saja yang tersisa dari ikan itu. Mereka berdua memiliki kesepahaman diam-diam dan menunggu hingga mereka menghabiskan anggur di teko masing-masing sebelum sampai pada intinya. Bolehkah saya bertanya nama Anda, rekan Taois? Chen Qingyuan bertanya dengan sungguh-sungguh. Yan Ze, orang tua itu menyebutkan namanya. Mendengar nama ini, Chen Qingyuan mengulanginya beberapa kali dalam benaknya, tetapi tidak menemukan informasi apapun. Sepertinya ini adalah seorang guru tersembunyi yang tidak diketahui oleh penduduk Changyuzu. Kita bertemu hari ini, apakah saudara Yan Dao ada hal lain yang ingin disampaikan? Setelah makan ikan dan minum anggur, Chen Qingyuan harus bertanya kepada pengunjung itu apa yang diinginkannya. Hanya untuk melihat wajahmu yang terhormat, tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Orang tua itu menjawab dengan jujur. Hanya pertemuan singkat. Chen Qingyuan sedikit terkejut. Ya, pria tua itu mengangguk pelan, tatapannya dalam, menerawang perubahan hidup yang tak berujung, lalu ia berkata perlahan, jika seorang pahlawan tak tertandingi turun ke dunia ini dan kita tak bisa bertemu, kita akan menyesalinya di masa depan. Kalimat ini mengandung makna yang mendalam. Dengan kecerdasan Chen Qingyuan, dia langsung memahaminya. Orang di depannya menduga bahwa dia bukan dari Changyuzu, jadi dia datang ke dunia ini. Setelah dipikir-pikir lagi, masuk akal juga. Pria tua itu adalah sosok yang berada di puncak, jadi dia pasti bisa merasakan perubahan hukum Changyuzu dan mengetahui banyak rahasia. Rekan Taois, bisakah kau menaiki 9 anak tangga jembatan ilahi? Suasana hening sejenak, lalu Chen Qingyuan bertanya sambil duduk dengan hikmat dan tatapan mata yang tajam. Setelah jeda yang lama, lelaki tua itu mendesah, mencapai alam langkah ke-9 sangatlah sulit. Aku telah berkultivasi selama 28.000 tahun, dan waktuku hampir habis. Aku masih belum bisa melewati ambang itu. Sepertinya aku tak punya peluang. Dari kalimat ini, tidak sulit untuk mengetahui kekuatan orang tua itu. 8 langkah jembatan ilahi, puncaknya. Dia hanya selangkah lagi dari alam kuasi kaisar tingkat ke-9. Namun langkah itu bagai jurang yang memadamkan semangat juang lelaki tua itu dan harapannya pun berangsur-angsur pudar. Apa yang hilang? Chen Qingyuan tidak begitu mengenal lelaki tua itu, jadi wajar saja jika ia ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Keduanya bertemu untuk pertama kalinya hari ini dan memiliki kesan pertama yang baik. Jika sesuai, saya dapat memberi Anda beberapa panduan. Dengan pengalaman hidup Chen Qingyuan, tidak akan sulit untuk menemukan masalah dan memberikan beberapa saran. Entahlah, lelaki tua itu menggeleng, mungkin ini takdir. Aku tidak percaya pada takdir, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Chen Qingyuan berkata dengan tenang.
Aku tidak bisa melihat menembusmu. Setelah menghabiskan waktu bersama, lelaki tua itu hanya bisa melihat kultivasi Mahayana Chen Qingyuan yang dangkal. Selain itu, tidak ada yang lain. Aku juga sama. Aku tidak tahu banyak tentangmu. Chen Qingyuan berkata dengan lembut. Aku tidak punya banyak cerita. Aku hanya seorang juru masak. Pria tua itu berkata dengan nada merendahkan diri, lalu dengan ekspresi serius, ia menambahkan, Chen Yuyu benar-benar berbeda dariku. Kau memiliki kekuatan tak kasat mata dan tak berwujud yang menjulang tinggi ke angkasa dan membuat hati orang-orang berdebar. Tidak mungkin, kata Chen Qingyuan dengan rendah hati. Dari sudut pandangku, jika aku bertarung denganmu, akan sulit menentukan pemenangnya. Jika ini pertarungan hidup atau mati, kau pasti bukan yang akan mati. Orang tua itu berbicara dengan suara serak, dan sekilas ketakutan terpancar di matanya yang keruh dan dalam. Tidak terlalu. Meskipun Chen Qingyuan mengatakan ini, matanya tenang dan dia setuju dengan sudut pandang ini. Siapapun yang berada di bawah level kuasi kaisar dapat bertarung. Ini bukan sekedar omong kosong. Hukum tanah terlarang telah turun ke dunia, dan gaya bertarungmu dalam menggunakan pedang sungguh mengesankan. Pria tua itu memujinya, kalau aku, bahkan jika aku tidak langsung mati, aku pasti sudah hampir mati. Bagaimana mungkin aku bisa secerah dan sesantai dirimu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Itu terlalu banyak. Chen Qingyuan tersenyum. Ada sesuatu yang membuatku bingung, bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Sekarang kita telah sampai pada titik ini, orang tua itu meneruskan pembicaraannya mengenai topik tersebut. Berbicara, tidak sulit untuk menebak bahwa insiden yang membingungkan itu pasti terkait dengan wilayah terlarang. Mengapa undang-undang zona terlarang tiba-tiba muncul? Bagi seseorang setingkat orang tua itu, tidak sulit untuk memahami beberapa informasi tentang area terlarang. Lagi pula, Chang Yuzu dulunya bagian dari Shenzhou, dan banyak reruntuhannya berisi teks-teks sejarah kuno. Aku tidak tahu. Chen Qingyuan tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Aduh, dunia yang agung ini makmur, dan angin serta awan bergulung-gulung. Pria tua itu sangat bijaksana dan tidak bertanya lagi. Ia malah menghela napas dan menatap ke kejauhan, dengan sedikit kesedihan di matanya, waktuku akan segera berakhir, dan aku mungkin takkan bisa menyaksikan datangnya era ini. Akan ada kesempatan ini. Chen Qingyuan merasakan sedikit kesedihan dalam kata-katanya dan menawarkan penghiburan. Berkat kata-kata baik temanku, aku harap aku masih bisa bertahan. Lelaki tua itu sudah memasuki usia senja, dan ki serta darahnya telah terkuras. Ia lebih suka tidak bergerak sebisa mungkin, agar bisa hidup beberapa tahun lagi. Roh pengobatan suci, apakah itu berguna bagi temanku? Sebelum mengatakan ini, Chen Qingyuan merenung cukup lama. Segel pertama itu bagus, dan lelaki tua itu adalah sosok yang kuat dan patut dihormati. Membantunya pasti akan sangat bermanfaat. Tidak banyak. Pria tua itu menjelaskan situasinya dengan jelas. Yang kurang dariku bukanlah benda eksternal, melainkan secercah kesempatan yang tak terjangkau. Ia begitu halus dan sulit dipahami, tanpa jejak. Tiba-tiba suasana menjadi menyedihkan. Merupakan suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda, rekan Tao. Pria tua itu perlahan berdiri, kerutan di wajahnya terlihat jelas, dan berkata dengan ekspresi ramah, saya masih punya perjalanan lain. Selamat tinggal. Aku bangun, mengemasi barang-barangku, dan bersiap untuk pergi. Saat dia melangkah 2 langkah ke depan, dia mendengar suara Chen Qingyuan, Dao You, silakan tinggal. Apalagi, orang tua itu mendongak, sedikit bingung. Dada. Chen Qingyuan melangkah beberapa langkah ke arahnya. Di telapak tangan kirinya, sebuah lempengan giok biru tua muncul, memancarkan cahaya misterius yang samar. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, kuberikan ini padamu. Kuharap kau bisa melepaskan diri dari belenggumu dan melihat pemandangan yang lebih tinggi. Setelah berkata demikian, kepingan giok itu pun melayang di hadapan lelaki tua itu. Ini, orang tua itu tidak mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tetapi menatap Chen Qingyuan dengan mata yang sangat terkejut, meminta jawaban. Beberapa wawasan tentang kehidupan di alam jembatan ilahi. Saya ingin tahu apakah ini akan bermanfaat bagi sesama penganut Tao. Benda ini begitu berharga sehingga dapat disebut sebagai harta karun yang tiada taraf. Setelah berpikir panjang, Chen Qingyuan memutuskan untuk membuat koneksi yang baik. Terima kasih. Awalnya, lelaki tua itu tak banyak berharap, mengira itu hanya kebaikan dari seorang rekan Tao. Ia membungkuk dan menerima slip giok itu di telapak tangannya. Bao, semoga kita bisa bertemu lagi. Chen Qingyuan tersenyum dan berkata sambil mengepalkan tangannya, lain kali kita bertemu, rekan Taois, tolong tunjukkan keahlian memasakmu dan aku akan menyiapkan minumannya. Bagus. Meski ini adalah kali pertama mereka bertemu, kepribadian mereka mirip dan terasa seperti kami bertemu terlambat, lelaki tua itu tertawa. Memanggil. Dalam sekejap mata, keduanya berpisah. Pegunungan hijau dan air jernih, tak seorang pun terlihat. Di tepi danau, hanya tersisa sebuah meja dan 2 kursi kayu.
Udara seakan tercium aroma ikan dan anggur, terbawa angin dan melintasi cakrawala. Beberapa hari kemudian, lelaki tua itu kembali ke tempat yang pernah dikunjunginya. Menjelang ajalnya, ia merasa nostalgia dan memutuskan untuk mengunjungi kembali tempat-tempat yang pernah ia kenang dengan penuh kasih. Ketika kamu akhirnya menutup mata, kamu tidak akan memiliki terlalu banyak penyesalan dalam hidupmu. Di sebuah kota kecil milik sebuah dinasti manusia, seorang lelaki tua duduk di atas batu di samping jurang dan mengeluarkan slip giok yang diberikan Chen Qingyuan kepadanya. Karena ini merupakan tanda perhatian saya, tentu saja saya harus melihatnya dan tidak membiarkannya begitu saja. Tidak ada batasan pada lempengan giok itu. Pria tua itu menyelidikinya dengan secerca kesadaran ilahinya dan memperoleh berbagai wawasan tentang jalan menuju jembatan ilahi. Dari yang awalnya membosankan, secara bertahap menjadi menarik, menegangkan dan mengejutkan. Ledakan, aura kuat terpancar dari lelaki tua itu, dengan emosi yang sulit ditahan. Wajahnya dipenuhi ekspresi kompleks, pupil matanya terkadang melebar, terkadang menyempit, dan ada cahaya aneh yang berkelebat di matanya. Sulit untuk membalas hadiah hebat ini. Saya pikir itu hanya wawasan tahu biasa, tetapi siapa sangka itu adalah sumber pengalaman yang memungkinkan banyak orang luar biasa memasuki ranah kuasa kaisar. Bagi lelaki tua itu saat ini, Jen bagaikan penolong yang tepat waktu dan sangat baik hati. Chen Qingyuan lebih praktis. Karena kamu tidak tahu di mana kesalahanmu, maka aku akan memberimu penjelasan yang sebenarnya tentang Taoisme di alam jembatan ilahi, dan kamu bisa memahaminya sendiri. Aku berutang budi padamu. Orang tua itu sangat terkejut setelah membaca hanya sebagian kecil dari lembaran batu giok itu. Sambil memegang erat-erat slip giok itu, lelaki tua itu melihat bahwa jalan menuju surga tidak lagi terhalang oleh kabut dan menjadi semakin jelas. Jika kita bertemu lagi, aku harus menunjukkan keahlian memasakku yang sebenarnya dan membiarkan Chen Daoyou mencicipinya. Butuh waktu lama bagi lelaki tua itu untuk menenangkan diri. Ia berencana mencari tempat yang tenang untuk bermeditasi. Saat ini, Cina, badai besar akan terjadi, dan pemicunya adalah Nangongge. Di Shenzhou, galaksi inti yang makmur, berdiri kota kuno megah yang dapat menampung puluhan juta jiwa. Sebuah hunian yang tenang di tengah kota, dengan banyak bunga, tanaman dan pepohonan yang ditanam di halaman, pemandangannya indah dan sangat elegan. Ada sebuah paviliun indah di sudut halaman, dengan dua orang duduk di dalamnya. Seorang pria muda, tampan, lembut dan anggun mengenakan jubah brokat dengan satin bermotif awan. Seorang lelaki berpakaian kain gelap polos, berambut putih dan setiap kerutan di wajahnya terlihat jelas, memiliki pesona peri yang tak terlukiskan tentang dirinya, seakan-akan dia tidak ada di dunia ini, seorang guru yang benar-benar tercerahkan. Kedua orang itu adalah Nangongge dan Canggeng Sword Immortal. Tempat ini tidak jauh dari klan Gajah Suci kuno dan dapat dicapai dalam waktu setengah hari. Selain aku, apa cara lain yang dimiliki Ezi? Mu yang menyebutkan kuncinya. Teh di atas meja mengepul, dengan kabut tipis mengepul darinya. Harum bunga-bunga di sekitarnya terbawa angin hingga jauh. Saya telah mengundang beberapa tamu terhormat untuk melihat apakah saya dapat memberi mereka kekuatan. Nangongge menyesap teh dan menjawab. Tamu terhormat. Siapapun yang bisa disebut tamu terhormat oleh Tuan Nangong jelas bukan orang biasa. Mendengar ini, Mu yang langsung tertarik, siapa dia? Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Nangongge tidak tahu apakah para tamu datang untuk mencicipi teh, jadi dia tentu tidak bisa berkata banyak. Ya, meskipun Mu yang sangat penasaran, dia tidak bertanya lebih lanjut. Pada saat ini, di suatu sudut, ketiga tamu terhormat yang sedang menunggu kedatangan Seng Yu memiliki minat yang sama dan berkumpul bersama untuk sementara waktu, minum, mengobrol, dan mendiskusikan berbagai hal setiap hari. Mengenakan jubah brokat berwarna terang berlengan lebar, sosok bernama Situlin adalah sosok luar biasa yang lahir di awal zaman kuno. Sebagai ahli tingkat atas dalam Dao Deduksi, ia telah menulis 9 jilid kitab surgawi, sosok yang tidak ditoleransi oleh Dao surgawi. Kong, berpakaian hitam, memiliki tatapan mata yang berubah-ubah dan aura yang dalam. Ia adalah salah satu yang paling kuat. Patut disebutkan bahwa ia adalah salah satu dari 3 kaisar di akhir zaman kuno. Yang ketiga bernama Li Jinzu, yang lahir di era yang sama dengan Kong. Orang-orang menghormatinya sebagai dewa pedang. Menarik, hari ini, Situlin, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba merasakan fluktuasi hukum yang sangat aneh. Ia segera memahami alasan pengaruh jejak hukum ini dan sedikit terkejut, dalam waktu sesingkat itu, ia telah memahami kitab suci. Sungguh jenius. Bertahun-tahun yang lalu, Situlin menggunakan Chen Qingyuan untuk mengirimkan jilid paling penting dari kitab surgawi kepada Nangongge. Nangongge memperoleh banyak wawasan dari kitab surgawi, yang membimbingnya ke arah yang benar, sehingga ia tidak perlu lagi meraba-raba jalannya sendirian. Setelah benar-benar memahami kitab surgawi, ia menggunakan gulungan rahasia itu untuk mencoba berkomunikasi satu sama lain melintasi langit berbintang yang tak berujung.
Kontennya cukup sederhana, saya hanya ingin mengundang beberapa dari Anda untuk bertemu saya dan meminta bantuan saya. Prestasi masa depannya mungkin akan melampaui pencapaianku. Setelah terkejut, Si Tulin menghela napas. Di samping, Kong dan Li Jinzu melirik dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Seseorang ingin mengundang kita minum teh, apakah kamu mau ikut? Si Tulin mengatakan yang sebenarnya tentang masalah tersebut dan keputusan ada di tangan mereka masing-masing. Dia ada di dalam. Kenapa aku tidak menyadarinya? Mendengar kabar ini, wajah Kong jelas dipenuhi keterkejutan dan sedikit keheranan. Ia pernah bertemu dengan Nangongge beberapa tahun yang lalu, dan auranya terasa familiar. Tidak sesederhana itu. Setelah beberapa saat, Kong menyipitkan matanya lalu tertawa, sepertinya hubungan baik yang telah kujalin ini tidak akan sia-sia. Aku sudah lama mendengar tentangmu, dan aku senang bertemu denganmu. Li Jinzu kini memiliki tubuh dan penampilan seorang pemuda, tetapi tatapan matanya benar-benar berbeda dari penampilannya. Tatapannya sedalam jurang, dan seperti pedang tajam yang bisa dihunus kapan saja, membuat orang takut untuk menatapnya langsung. Kurasa kau bisa pergi ke sana. Aku tidak ada urusan, jadi aku akan memberinya wajah ini. Setelah mengatakan ini, Kong pergi, bertindak tegas dan tanpa penundaan. Berjalan. Jadi, mereka bertiga mencapai konsensus dan langsung menuju Dizu. Setengah bulan kemudian, sekelompok petinggi berkumpul di sebuah galaksi di Shenzhou. Kali ini bukan lagi suatu tempat yang anggun dan tenang yang terletak di antara pegunungan atau di tepi air, melainkan berdiri di atas lautan awan. Awan dan kabut yang bergulung-gulung kadang-kadang mengaburkan sosok orang-orang, sehingga menimbulkan kesan kabur dan seperti mimpi. Aku datang. Nangongge menyiapkan teh dan buah-buahan berharga dan menunggu dengan tenang. Tiba-tiba hatiku tergerak dan aku melihat ke kanan. Hanya butuh secangkir teh untuk memunculkannya. Kehampaan itu terpelintir, dan 3 orang tiba berdampingan. Muyang tampak hikmat, menunggu orang itu datang, bertekad untuk melihat dengan jelas. Wow, angin kencang pun bertiup, menyebabkan lautan awan bergulung-gulung makin dahsyat bagaikan ombak yang naik turun tiada henti. Muyang tidak mengenali satu pun dari 3 orang di depannya. Namun, saat pertama kali Muyang melihatnya, jiwanya terguncang, dan ia sangat khawatir. Ia tidak bisa melihat apa yang tersembunyi di dalamnya, dan itu sungguh tak terduga. Terutama kekuatan pedang samar yang ditunjukkan Li Jinzu membuat bulu kuduk Muyang Han berdiri. Tanpa sadar, ia mengepalkan tinjunya, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, ia melihat sebuah gunung tinggi, yang perlahan bergerak dan perlahan mendekat, menekannya begitu kuat hingga ia tak bisa bernapas. Kita bertemu lagi. Sora berpakaian hitam dan tersenyum. Salam untuk ketiga senior. Nangongge membungkuk dengan penuh hormat. Perjamuan megah yang Anda selenggarakan itu menggemparkan dunia. Sayangnya, saya tidak dapat menyaksikannya. Sayang sekali, Li Jinzu berbicara. Kemudian, Li Jinzu mengalihkan pandangannya ke Muyang, yang berdiri tak jauh darinya. Sebagai pendekar pedang, mereka berdua bisa merasakan kekuatan satu sama lain. Di mana semua orang tua berkumpul, di situ ada pesta yang benar-benar makmur. Perkataan Nangongge bukanlah pujian, ia hanya menyatakan fakta. Siapapun di antara mereka adalah tokoh penting pada suatu era, dan telah meninggalkan jejak penting dalam buku sejarah. Kamu terlalu banyak dipuji. Menengok ke masa lalu, ada banyak sekali individu yang luar biasa. Li Jinzu, yang tidak terlalu sombong, menggelengkan kepalanya sedikit. Gemerincing, Nangongge melangkah maju beberapa kali, dan selembar batu giok muncul di tangannya, yang berisi metode kultivasi dari buku surgawi. Berjalan menuju Si Tulin, Nangongge membungkuk lagi dan menyerahkan slip giok di tangannya, sambil berkata dengan hormat, terima kasih, guru, atas dharma. Simpan saja, kata Si Tulin sambil tersenyum tipis, kau bisa memberikannya kepada seseorang dari klan Yu. Baiklah, tanpa ragu, Nangongge mengambil kembali slip giok itu. Hanya dengan izin Si Tulin, kitab Dao Surgawi dapat diwariskan kepada orang lain di Villa Langya. Namun, memahami sedikit saja kitab Dao Surgawi merupakan tantangan besar bagi orang-orang di Villa. Dewa Pedang Li Jinzu dan Kong, yang telah bersama Si Tulin selama beberapa hari ini, tiba-tiba mengetahui hal ini, tetapi dia tetap tenang dan menonton dengan tenang. Chang Geng, pendekar pedang yang berdiri di samping, menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar dan ekspresi keheranan. Leluhur, apa kamu yakin? Kelopak mata Muyang berkedut beberapa kali, dia benar-benar terkejut. Ketiga tamu terhormat di hadapanku ini tampak sangat mengesankan. Mereka dari siapa? Selama bertahun-tahun, suasana hati Muyang tidak terlalu berfluktuasi. Silakan duduk, kata Nangong sambil menunjuk meja dan kursi di sampingnya, tersenyum dan mempersilakannya. Mari kita duduk, minum teh, dan mengobrol santai.